Gibran itu contohnya cuma gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Buka celana. Mansur dan Gibran. Ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi wapres. Ya. Yang terkenal sekarang yang sebutnya terkenal itu ada anak haram konstitusi. Nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini. Kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi wapres. Kali ini kita melihat ya mantan Danjen Kopassus yang dulu berkasus masalah kepemilikan senjata ilegal. Ini adalah manusia paling serakah yang menginginkan jabatan. Padahal sudah pensiun, bukan siapa-siapa lagi. Tapi setiap hari kerjanya hanya menghina Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut si ya kecoak busuk satu ini, ya Gibran itu cocoknya cuman gunting pita. Kau itu cocoknya bernyanyi saja. Gibran Rakabuming Raka itu adalah Wakil Presiden. Kau suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran itu ya wajib kau hormati. Karena dia adalah Wakil Presiden di negara Republik Indonesia ini. Kau apa nggak lihat mata kau itu? Bagaimana dia memimpin ya menjadi wali kota Solo? Kau sendiri misalnya cuma apa? Memfitnah, menghasut rakyat Indonesia untuk membenci Gibran Rakabuming Raka. Sadar diri kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sampah masyarakat. Kata dia Gibran itu cuma bisa gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Terus si anjing kurap ya di depannya itu bilang buka celana. Ini adalah perkumpulan orang-orang ya kan yang biadab, yang selalu merendahkan pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Tapi anehnya, Bapak Prabowo Subianto, 5 kali Anda meminta Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil Anda, untuk memastikan Anda bisa duduk di singgasana sebagai presiden. Tapi apa yang Anda buat sekarang ini? Gibran Rakabuming Raka dihina, dicaci, difitnah, direndahkan. Anda diam saja. Aneh Prabowo Subianto ini. Tak ada pembelaan sedikit pun kepada ya wakil presiden yang sudah setiap hari dihina, direndahkan. Dulu Anda memintanya, 5 kali Anda memintanya Bapak Prabowo Subianto. Tapi sekarang setelah menjadi wakil Anda, dipermainkan. Itu pun Anda diam saja. Presiden macam apa yang tidak punya keberanian untuk melawan bajingan-bajingan seperti si Sunarko ini dan gerombolannya. Presiden macam apa? Tak punya keberanian untuk mengamankan negara Republik Indonesia ini, untuk memerintahkan pihak kepolisian agar menangkap bajingan-bajingan seperti ini. Sudah muak kita melihat ya, semua pembenci Pak Jokowi menghina Gibran, menghina Bapak Joko Widodo, menjilat Prabowo Subianto. Ini lagi ya, si anjing kurap ini. Bukan siapa-siapa, bilangnya kan buka celana. Kau aja buka celana karena kau tak punya moral sama sekali. Kirek, dapuranmu ki nek ngomong aja sembrono. Wapres anak haram, wapres anak haram. Sing anak haram ya diapuranmu kuwi metu saka tempik kirek kuwi, ora metu saka tempike wong tuamu. Model raimu Roy Suryo. Nek ngomong asal jeplak ae, rene jejeg raimu san kowe. Dapuranmu ki nek ngomong asal jeplak ae sembrono ngawur ae nek ngomong. Mas Gibran ki pemimpin bangsa, pemimpin negara. Yo, mok sebut anak haram. Dadi wong ki aja sembrono rumasa kowe. Kowe ki senenge memecah belah bangsa ae. Kowe ki senenge gawe ontran-ontran ae. Rumangsa kowe iki kaya model-model Roy Suryo iki kudune jejeg raine ping 17 ae wis ben modar sane. Rasa kakean cangkem ae. Dapuranmu ki apa ora ngoco apa piye?
isane ngelek-ngelek wong ae, isane ngelek-ngelek pemimpin negara, pemimpin bangsa ae. Mbok yo ngaca ngilo karo githokmu ki lho. Diapuranmu ki metu saka tempik apa? Diapuranmu ora metu saka tempike menungsa kok. Diapuranmu lho metu saka tempik kirik kowe nek ngerti. Mulane kelakuanmu kaya kirik, ya utekmu kaya kirik. Kowe iki nek ngomongke wong sak geleme dhewe, sak enake dhewe, kowe iki isane memprovokasi rakyat, memprovokasi masyarakat, memecah belah bangsa. Kowe iki ngawur dadi menungsa. Kowe selo suwi dadi menungsa selo ndodro kowe Roy Suryo. Rumangsane kaya model-model aku rakyat biasa ngene iki njero wedi karo diapur-diapuranmu apa piye? Jajal kowe wani rene tak pancal raimu kowe. Ngawur ae ngunekke Mas Gibran sembrono ae. Mangsane dadi menungsa mbok sing apik. Dadi warga negara sing apik. Biyen diapuranmu ki yo njilati Pak Jokowi. Biyen Pak Jokowi dadi gubernur diapuranmu yo njilati pengen dadi pejabate. Barang saiki ora dienggo kelakuanmu wis nek ngomong sembrono ae. Dadi menungsa mbok sing apik. Rumangsane rakyat masyarakat wedi apa piye? Negara iki ra enek hukum kowe tak parani ya, tak pateni tenan kowe. Model raimu jejeksan kowe. Buat kalian-kalian yang selalu mengatakan bahwa Mas Gibran itu adalah anak haram konstitusi, dan sebenarnya kayak gini nih ya. Dari pihak PDIP sendiri itu yang mendatangin ke MK. Nah, dari PDI sendiri itu mengusulkan kepada MK biar kalau masih umur 35 tahun itu bisa menyalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden asalkan sudah pernah menjadi pejabat. Nah, dan di situ kan dikabulkan tuh sama Mahkamah Konstitusi, dan kebetulan waktu itu yang jadi ketua MK adalah Paman Usman. Makanya mereka selalu bilang bahwa Gibran itu anak haram konstitusi dan berkat Paman Usman. Kan lucu. Nah, kenapa PDIP itu mau merubah ke Mahkamah Konstitusi? Ya karena dulu Ganjar itu mau dijadikan calon presiden dan Gibran itu mau dijadikan calon wakil presiden dari PDIP. Lalu di elit PDIP itu ada pro dan kontra. Ada yang mendukung kalau Ganjar ini majunya sama Gibran, tapi ada yang nggak mendukung, katanya Gibran ini kurang populer. Jadi PDIP itu langsung deklarasi bahwa calon presiden dan wakil presiden dari PDIP itu adalah Ganjar Pranowo dan wakilnya Pak Mahfud MD. Mungkin dan saya yakin kalau kemarin itu Ganjar disandingkan dengan Gibran, saya yakin 99% pasti menang tuh ya. Terus kalian itu menganggap bahwa Gibran itu adalah pengkhianat. Nah, pengkhianatannya dari mana coba? Nih, saya jelasin sekalian ya. Dari orang-orang yang bicara pengkhianat, anak haram konstitusi, mau memakzulkan Gibran. Nah, saya rangkum jadi satu di sini ya. Nah, waktu itu nih abahmu nih Yohanes Habib
Anies Rashid Baswedan nih yang datang ke Solo, ke rumahnya Mas Gibran, menemui Mas Gibran. Untuk apa coba? Oh, biar Mas Gibran itu menjadi calon wakil presidennya dari Anies Baswedan. Tapi Mas Gibran nggak mau. Mas Gibran menolak tuh. Lalu Pak Prabowo sendiri sudah meminang Mas Gibran ini untuk dijadikan cawapresnya. Nah, itu sampai 7 kali. Nah, Mas Gibran nggak menerima itu ajakan dari Pak Prabowo. Karena apa? Karena Mas Gibran itu konsisten kalau dia itu mau dijadikan cawapresnya Ganjar. Jadi Mas Gibran ini masih menunggu surat perintah dari Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Lalu tiba-tiba dari PDIP tersebut deklarasi bahwa presiden dan calon wakil presiden dari PDIP itu adalah Ganjar Mahfud. Nah, saat itu Gibran langsung setuju diajak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan hasilnya apa coba? Nang mutat 58%. Dan Ganjar Mahfud dapatnya cuma 16%. Saya yakin sekali loh, dulu seandainya Ganjar itu dipasangkan dengan Gibran, saya yakin pasti Ganjar sama Gibran itu menang dan PDI masih menguasai di Indonesia. Sedangkan Pak Prabowo sendiri ya, dari dulu waktu dia menjadi wakil Megawati terus mencalonkan diri sebagai capres selama 2 periode, Prabowo itu selalu kalah. Dan saat Pak Prabowo menggandeng Gibran, nah baru kali ini Pak Prabowo bisa menang. Bener kan? Delogok.